Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Saya Romagus CCSR mengajak saudara-saudari sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12 tentang seorang yang sakit yang digotong oleh teman-temannya dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Kita akan merenungkan apa makna dan inspirasinya untuk kita yang masih hidup pada masa ini. Hari ini gereja juga merayakan atau memperingati Santo Antonius, seorang abbas. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh itu, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Namun supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa-dosa di dunia ini. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun dan di hadapan mereka semua ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Sejak tampil ke publik untuk mewartakan kerajaan Allah, Yesus dicari-cari, Yesus diikuti oleh banyak orang. Tentu dengan pelbagai macam motivasi juga. Salah satu alasan kiranya ingin disembuhkan dari penyakit. Dalam berbagai perikop sebelum hari ini kita dengarkan ada orang lumpuh yang kemudian bisa berjalan, ada orang kusta yang ditahirkan, ada sakit demam yang disembuhkan, dan macam-macam penyakit yang lain. Dalam Injil hari ini saudara-saudari, dikisahkan ada 4 orang yang membawa seorang lumpuh. Mereka memutuskan untuk membawanya kepada Yesus. Mereka berusaha keras untuk menghadirkan pasien ini atau orang sakit ini sampai di hadapan Yesus. Karena begitu banyak orang, tentu mereka juga berharap saudara-saudari dengan sangat agar Yesus membuat mujizat. Agar orang lumpuh yang mereka usung itu bisa sembuh, bisa kembali berjalan. Ternyata Yesus berbicara dengan satu seruan ini, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara-saudara umat beriman terkasih, kenapa Yesus langsung menghubungkan antara lumpuh atau kelumpuhan dengan dosa?
Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, saudara-saudari, menghubungkan penyakit dengan dosa. Dan orang lumpuh itu kiranya menyetujuinya. Kesadaran akan dosa telah membuat seseorang menjadi lumpuh. Pemikiran bahwa ia berdosa telah menimbulkan penyakit yang ia percaya merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dari dosa. Maka hal pertama yang Yesus katakan kepadanya adalah, "Anakku, Allah tidak marah kepadamu." Tidak apa-apa kalau kita menggunakan bahasa atau kalimat yang lain. Tetapi Yesus mengatakan langsung kepada intinya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Beban perasaan bahwa ia dimarahi, ia dihukum oleh Allah, dan terbuang dari Allah disingkirkan dari dalam hatinya, dan pengalaman ini membuat penyembuhannya menjadi sempurna. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dari perikop yang kita dengarkan, yang kita renungkan hari ini, kita dapatkan satu pelajaran yang unik, yaitu bahwa ketika kita berdoa, kita harus membiarkan Tuhan yang memutuskan untuk kita. 4 orang yang mengusung orang lumpuh datang kepada Yesus, bahkan membongkar atap rumah, dikatakan demikian, menurunkan si lumpuh di hadapan Yesus, seolah-olah mereka ingin mengatakan kepada Yesus, "Sekarang terserah engkau. Kami telah melakukan bagian kami, selebihnya itu bagianmu." Mungkin saudara-saudari, sebaiknya demikianlah ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita tidak memberikan instruksi kepada Tuhan tentang apa yang harus dilakukan oleh Tuhan. Ketika kita berdoa, kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Kami sudah melaksanakan bagian kami, sisanya itu bagianmu. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa ternyata ketika menyembuhkan orang sakit, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit hari ini dalam perikop, iman orang itu sendiri yang menjadi dasar kesembuhan. Namun, maksud saya, dalam Injil hari ini, iman orang itu sendiri tidak dinyatakan secara jelas. Tapi iman 4 orang yang datang mengusungnya, itu sungguh dikatakan dengan jelas. Bukan pertama-tama iman orang lumpuh itu, melainkan iman teman-temannya yang menyebabkan dosanya diampuni, ia disembuhkan dari kelumpuhan. Maka saudara-saudari, kita belajar juga di sini. Kita tidak tahu seberapa besar pengaruh iman kita terhadap orang lain. Kita tidak pernah tahu pengaruh iman sesama kita, sesama Kristiani terhadap kita. Itulah pentingnya komunitas. Yesus tidak hanya memperhitungkan iman pribadi seseorang meskipun itu menjadi dasar, tapi juga memperhatikan iman orang-orang yang peduli kepada sesamanya, yang peduli kepada kita. Maka saudara-saudari, jangan pernah berhenti untuk peduli kepada sesamamu yang membutuhkan dukungan. Apakah itu dukungan doa, dukungan macam-macam. Yesus memperhitungkan semuanya itu. Maka benar apa yang pernah dikatakan atau saya pernah baca di media sosial, bahwa ketika hidupmu baik-baik saja, percayalah bahwa ada doa orang yang membuatmu menjadi kuat. Ketika hidup seseorang di luar sana tidak baik-baik saja,
ada Anda yang mendukung dengan doa-doamu yang naik ke hadapan Tuhan. Maka kalau hidup kita ternyata berjalan baik-baik saja, percayalah ada banyak orang yang mendukung kita dengan caranya masing-masing, dengan doa, dengan perhatian, dengan seruan kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudari, betapa pentingnya dukungan komunitas, lebih-lebih dukungan komunitas beriman untuk kepentingan kita. Yang kedua, saudara-saudari, sebagai pelajaran unik juga untuk kita bahwa dosa selalu menyebabkan kelumpuhan. Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni," maka dia menjadi sembuh. Dia menjadi normal lagi, tidak lumpuh lagi. Ini membawa inspirasi luar biasa untuk kita. Orang bisa saja tidak lumpuh secara fisik, tapi lumpuh secara rohani. Orang bisa saja sehat jasmani, tapi rohani hancur, lumpuh, bahkan bisa total. Kita perlu waspada saudara-saudari supaya kita jangan sampai memiliki kelumpuhan rohani yang membawa kita kepada kebinasaan. Semoga firman Tuhan hari ini saudara-saudari menguatkan kita untuk katakanlah berjaga-jaga untuk terhindar dari kelumpuhan rohani. Dan yang kedua, agar kita senantiasa peduli untuk membawa orang kepada Yesus dengan macam-macam beban dan pergumulannya, sakit maupun penyakit. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang ke tengah dunia untuk membebaskan kami dari berbagai macam penyakit dan kelemahan. Semoga oleh iman kami, iman sesama kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dan disegarkan. Semoga kami juga memiliki semangat untuk membawa orang-orang datang kepadamu di dalam doa, di dalam macam-macam cara yang baik sebagai orang beriman untuk membebaskan mereka dari macam-macam beban pergumulan dan juga dari macam-macam kelumpuhan rohani. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.